wabarakatuh. Di pertemuan ini kita masih membahas tentang struktur atom dan sistem periodik. Pada bagian 3 ini kita akan membahas tentang perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Perkembangan dasar pengelompokan unsur yang pertama yaitu pengelompokan logam dan non-logam. Jadi dalam sistem periodik unsur itu dibedakan atas logam dan non-logam, diungkapkan oleh si Lavoisier pada tahun 1789. Logam itu sifatnya sebagai konduktor atau penghantar listrik, kemudian mengkilap jika digosok, dapat ditempa atau dipukul, dapat ditarik atau dapat muai, berupa zat padat dengan titik lelah yang sangat tinggi. Kalau non-logam ini dia non-konduktor atau tidak dapat menghantar listrik, kemudian tidak mengkilap, berwujud padat. Kalau padat dia rapuh, kemudian berwujud cair dan gas. Kemudian pengelompokan yang kedua berdasarkan triad dari Dobereiner, ya, diungkapkan oleh si Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur atau disebut triad. Contoh di sini adalah ada unsur kalsium, strontium, barium. Kalau kita lihat di sini untuk nomor atomnya di sini ada 40, 88 dan 137. Jadi kalau dijumlahkan unsur pertama sama unsur ketiga kemudian dibagi 2, ini rata-ratanya hampir mendekati dengan unsur kedua, ya, atau sama dengan unsur kedua. Sorry, di sini 888 ini bukan, ya, 88 gitu. Kemudian yang ketiga hukum Octave Newland, ya, diungkapkan oleh si A.R. Newland pada tahun 1864. Newland menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian yang keempat, sistem periodik Mendeleev diungkapkan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869. Kalau Mendeleev di sini menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan, dan berdasarkan kenaikan massa atom itu diletakkan dalam lajur horizontal, namanya periode. Yang kelima, sistem periodik modern diungkapkan oleh si Henry Moseley awal abad ke-20. Di sini si Moseley menyimpulkan sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Jadi intinya di sini penyusunan periodik unsur di sistem periodik itu berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kita lanjut ke sistem periodik modern. Struktur sistem periodik modern ada 2, periode pendek dan periode panjang untuk yang periodenya. Kalau periode pendek itu periode 1 sampai 3, ya. Periode 1, periode 2 dan periode 3. Kenapa disebut periode pendek? Karena di situ unsurnya sedikit. Kemudian periode selebihnya dari 4 sampai 7 dan seterusnya itu disebut periode panjang karena unsur di dalamnya itu banyak. Kemudian yang bagian B, golongan, ya. Jadi dalam penamaan golongan ini ada 2 macam. Yang pertama sistem 8 golongan, ya. Ada 8 golongan A dan 8 golongan B. Kalau untuk golongan B ini dia terletak di antara golongan 2A dan 3A. Kemudian ada sistem 18 golongan, ya. Ada golongan 1 sampai 18 dimulai dari kolom kiri atas. Kemudian ada golongan 4 sampai 8. Ini yang termasuk unsur-unsur transisi. Dalam golongan 1 sampai 8, baik golongan 8A atau 8B, itu ada nama-nama khusus, ya. Golongan 1A namanya logam alkali kecuali hidrogen. Hidrogen itu masuk gas. Golongan 2A logam alkali tanah, golongan 7A halogen, dan golongan 8A gas mulia. Untuk penulisan golongan ini menggunakan angka Romawi. Ini yang ketiga, unsur transisi dan transisi dalam. Unsur transisi ini masuk ke golongan B.
Kalau golongan A dia unsur utama, kalau golongan B itu unsur transisi. Jadi unsur transisi ada dua, ya, transisi dan transisi dalam. Kalau unsur transisi ini letaknya di antara golongan 2A dan 3A. Ini ya. Ini dia. Yang ini golongan transisi. Terus untuk transisi dalam ini, yang di bawah ini. Ini transisi dalam, ya. Ada dua, lantanida dan aktinida. Lantanida nomor atom 58 sampai 71, terdapat 14 unsur. Ini yang lurus ke sini. Kemudian yang aktinida ini yang lurus ke sini. Ini lantanida, ini aktinida. Gitu. Jadi ini golongan-golongan pada unsur golongan-golongan pada sistem periodik. Jadi untuk golongan A ini ada 1A, 2A sampai ke 7A. Yang di tengah-tengah ini adalah golongan B, 1B sampai 8B. Yang ini adalah golongan B tapi masuk ke golongan transisi. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk yang namanya sistem periodik itu ini seperti ini. Ya. Ini adalah gambar sistem periodik. Kalau yang namanya yang namanya periode dia ini. Ya, ini periode. Kalau yang ini namanya lajur ke sini. Ini golongan. Kalau yang ke sini namanya periode. Oke, lanjut. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik dan sistem periodik. Jadi kemarin kita udah belajar tentang konfigurasi elektron. Jadi apa fungsi dari konfigurasi elektron? Dari konfigurasi elektron itu menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan nomor atomnya. Contoh, nomor periode itu sama dengan jumlah kulit. Di situ jumlah kulit. Kemudian nomor golongan itu sama dengan elektron valensi. Contoh, di golongan dan periode berapakah unsur X dengan nomor atom 31? Berarti dia ini, ya, X31 berasal. Jadi kita langkah pertamanya buat buat konfigurasi elektronnya dulu dengan pelajaran di bagian 2 kemarin. Jadi dengan nomor atom 31 berarti 2, 8, 18, 3. Di sini jumlah kulitnya ada 4, ya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Jadi karena jumlah kulitnya 4 di sini, maka dia golongan 4A. Kemudian elektron valensinya itu 3, ya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Elektron valensi 3 berarti dia terletak di periode 3. Jadi unsur X dengan nomor atom 31 ini tadi, dia letaknya di golongan A periode 3. Tuh. Sifat-sifat periode unsur. Ada beberapa sifat periode unsur. Yang pertama, jari-jari atom, ya. Jari-jari atom itu kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atomnya semakin besar. Kalau dari kiri ke kanan dalam suatu periode, jari-jari atom semakin kecil. Apa itu jari-jari atom? Adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Kemudian sifat yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Kalau dalam satu periode, energi ionisasi semakin besar dari kiri ke kanan. Yang ketiga, afinitas elektron, yaitu energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas membentuk muatan -1. Sifatnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang.
Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Yang keempat itu keelektronegatifan. Ya, keelektronegatifan yaitu suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya sendiri dalam suatu ikatan kimia. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegatifan itu berkurang. Sebaliknya dari kiri ke kanan dalam suatu periode, keelektronegatifan bertambah. Yang kelima, sifat logam dan non-logam. Kalau logam itu terletak pada bagian kiri bawah, sedangkan non-logam pada bagian kanan atas pada sistem periodik. Dari kiri ke kanan dalam satu periode logamnya berkurang, sebaliknya non-logam bertambah. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah, non-logamnya berkurang. Yang keenam, kereaktifan. Kereaktifan ini bergantung pada kecenderungan melepas dan menarik elektron. Logam paling reaktif itu golongan 1A, ya. Kemudian untuk yang non-logamnya yang paling reaktif itu golongan 7A. Kalau dari ke kanan dalam satu periode mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Kalau untuk golongan 8A dia tidak reaktif. Ya. Oke, di sini pertemuan kita untuk tugas pertemuan ini ringkas materi dalam video ini di buku catatan kimia, ya. Jadi materi-materi sebelumnya juga diringkas, ya. Kalau kurang paham tanya langsung sama ibu. Selamat belajar, terima kasih.